malam di jam 8 untuk tanya jawab kita ya guys. Siap Mbak Eli, gimana teman-teman udah pada ngantuk belum nih? Oh iya, ini malam minggu guys, siap ya, malam minggu guys ya, Masya Allah ya. Siap Mbak Ani Zubaida, Mbak Moh Yunus ya. Oke, iya kita mulai ya teman-teman ya, Masya Allah. Alhamdulillah aku sehat ya, siap Mbak Ica. Mbak Hajah ya. Oke. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Ustazah, baca Al-Muluk sehabis sholat boleh nggak? Baca Al-Muluk sehabis sholat subuh nggak ada masalah. Is okay. Usahakan setiap hari Jumat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena agar menjauhkan kita dari siksa kubur ya teman-teman ya, karena siksa kubur itu pedih sekali, makanya kita baca Al-Muluk supaya menghindarkan kita dari azab kubur ya. Oke gitu ya Mbak Karti Bariski. Ustazah ulangi dong penyebab kefakiran. Aku ulangi sedikit ya, nggak banyak-banyak ya guys, karena totalnya banyak banget. Siap Mbak Titi. Yang pertama yang menyebabkan kefakiran adalah tidur habis subuh dan habis asar. Itu menyebabkan kemiskinan. Oke. Yang kedua menyebabkan kemiskinan adalah menggunakan menyapu di malam hari. Itu menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah menyisakan atau membiarkan makanan terjatuh. Ya, siap Mbak Eli. Oke, makanan kita makan nih Mbak Putri lalu terjatuh kita abaikan. Ya, itu menyebabkan kefakiran. Yang keempat adalah memakai baju yang bolong. Ya, itu menyebabkan kefakiran. Yang kelima adalah menyebabkan kefakiran yaitu menyimpan sampah sampai bermalam di rumah kita tanpa ditutup. Jadi usahakan tempat sampahnya tertutup. Kemudian menyebabkan kefakiran adalah bersandar di pintu rumah. Ya, di rumah kita kan ada batang pintu, maka kita itu menyebabkan kefakiran. Kemudian bersisir menggunakan sisir yang sudah ompong, yang sudah tanggal giginya, itu menyebabkan kefakiran. Kemudian masak dengan periuk atau tempat masak ya yang sudah ini guys, yang sudah patah, yang sudah jelek ya. Kemudian menyebabkan kefakiran adalah kalau kita duduk di tangga ya, tangga gedung, tangga masjid ya, duduk di tangga itu menyebabkan kefakiran. Kemudian membakar bawang merah dan bawang putih itu menyebabkan kefakiran. Kemudian menyebabkan kefakiran adalah makan minum di gelas yang sudah sompel. Itu menyebabkan kefakiran. Oke. Nah, gitu dulu ya, teman-teman ya. Itu aja dulu, banyak-banyak kali pusing pula kepala nanti ya kan. Nah, itu coba dihindarkan ya. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan kefakiran. Kredit pakai bank syariah selagi di atasnya Bank Indonesia, aku tetap tidak sepakat ya, karena dia tetap ada denda di dalamnya ya. Dan kalau kita nggak bayar, dia tetap akan mengambilnya. Apakah itu ada dalilnya Ustazah? Itu dalilnya terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Ya, jadi kalau teman-teman baca kitabnya, tapi kitabnya belum ada bahasa Indonesia sih. Ya, kitab Ta'limul Muta'alim itu adalah kitab yang sangat masyhur. Ada beberapa kitab kuning yang masyhur, di antaranya kitab Syarah Muhtasar Jiddan, kemudian kitab Ta'lim Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Ya, di sana dijelaskan, jadi dia dalilnya dalil fikih ya Mbak. Jadi bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi ijtihad dari para ulama. Oke. Ustazah, iya. Lagi flek boleh nggak waktu sholat hidung disempel pakai tisu karena merasa terganggu sedang flu? Nggak apa-apa. Ya, lagi sholat. Oh, cuman disumpel doang ya nggak masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Salma. Oke gitu ya Pak Mas Yudi ya. Oke. Menggunakan uang anak yatim setelah punya uang dikembalikan gimana? Harus ngomong ke anak yatimnya karena itu adalah akad pinjam meminjam. Kita punya anak, kalau kita pakai uangnya, akadnya pinjam meminjam, caranya gimana? Ada orang yang berhutang, berarti kita yang meminjam. Ada orang yang menghutangkan, itulah dia anak yatimnya. Dan kemudian ada barang yang dihutangkan. Nah, jadi kalau dia nggak tahu nggak bisa. Ya, nah gitu ya teman-teman ya.
Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi anaknya harus tahu ya. Kalau banyak pasir dalam rumah enggak apa-apa ya. Dia tidak berdosa, guys. Cuman kalau sering dilakukan menyebabkan kefakiran ya. Ustazah, Mbak Eyang, maka usahakan untuk tidak menggunakannya lagi ya, teman-teman ya. Siap Mbak Umiati. Oke, Mbak Wisnu, suara aku jelas ya, teman-teman ya. Oke, sama-sama Mbak Yusna ini, Mbak Teti, Mbak Ren 14. Ustazah, bolehkah bersuci dengan air hangat yang mengalir? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah menangis saat sholat? Bagus ya. Menangis, batuk, pilek, flu, sendawa, berdahak, berdehem, itu boleh dalam sholat. Dalam fikih Said Sabiq ya. Ustazah, kefakiran apa artinya? Fakir itu artinya miskin, menyebabkan kemiskinan ya. Siap Mbak Binasi, oke Mbak Setia, Mbak Zulmonboy ya. Ustazah, iya mau tanya, saya punya anak nikah sama agama lain. Orang tuanya nggak tahu gimana hukumnya. Orang tuanya nggak berdosa. Ya, tetapi kalau dia sudah menikah, nikahnya tidak sah. Maka dia berzina seumur hidupnya. Maka kalau orang tuanya menikah, kalau orang tuanya tahu pisahkan aja. Pisahkan aja dia dengan suaminya itu. Karena kalau disatukan dia berzina seumur hidupnya. Karena ada dalil al muslimun lil muslimat ya, al muslimin lil muslimat ya. Laki-laki muslim dengan perempuan muslimah tidak boleh nikah beda agama. Sepanjang yang aku tahu di banyak pelajaran perbandingan agama bahwa seluruh agama tidak mengizinkan menikah beda agama ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Cepidi ya. Oke. Paham Wahabi itu kayak gimana? Kita nggak usah bahas aliran, takutnya muncul kebencian antar sesama ya. Ustazah, kalau sudah bercerai, apakah dosa istri masih dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Tidak. Kalau udah bercerai, maka dia udah tidak lagi tanggung jawab dari suaminya. Mau istrinya buka aurat, mau istrinya ngapa-ngapain, dia udah tidak lagi menjadi tanggung jawab dari suaminya. Surat witir 2 rakaat yang bacaannya harus surat Al-A'la, nggak baca surat pendek. Bisa baca yang lain ya. Bisa baca yang lain, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya udah berjilbab, tapi niatnya smoting untuk suami, nggak bisa ya. Smoting itu syubhat Mbak. Syubhat itu dia mendekati keharuman ya. Jadi karena dia perubahannya lama, nah, kita termasuk orang yang menolak takdir mubram. Takdir mubram itu adalah bentuk hidung, bentuk mata, bentuk rambut, warna kulit, itu takdir mubram ya. Jadi takdir mubram itu adalah takdir yang tidak boleh kita ubah. Kalau kita ubah kita berdosa. Maka saya sarankan jangan smoting karena status hukumnya adalah syubhat. Tetapi kalau seandainya sekedar pakai bedak, dia kan bisa dihapus lagi. Sekedar pakai celak, dia dihapus lagi. Itu boleh ya. Atau sekedar lipstick, dia dihapus lagi. Itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia berubahnya lama, kayak misalnya sulam ali, sulam bibir, extension, eyelash, kemudian rebonding, smoothing, walaupun untuk suami tetap nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena niat benar, cara juga harus benar. Niat kita membahagiakan suami, tetapi kita juga harus tidak boleh melanggar syariat kayak gitu ya. Dari Prancis, dari Hong Kong, jauh-jauh kali ya teman-teman. Mbak LSD siap dari Prancis ya, Prancis ya. Iya, masya Allah ya. Ustazah, apa hukumnya pakai parfum untuk perempuan? Dilarang pakai parfum beralkohol ya. Jadi hijrah ya ke parfum non alkohol ya. Nggak boleh Mbak Isti. Bakar bawang putih, bawang merah menyebabkan kefakiran Mbak Isti ya. Wah, dari Prancis guys, tadi yang dari Hong Kong, Singapura, jauh-jauh kawan-kawan kita nih ya. Oke, siap ya. Siap Mbak Najwa, siap Mbak Riza. Mbak Riza. Ustazah, apa hukumnya kita itu, apa tadi pertanyaannya, penting aku lupa ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat itu surat pendeknya berapa kali? Kalau sholat sunnah 4 rakaat mengacu pada sholatnya Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli, mengacu pada sholat malamnya Nabi, bahwa kalau sholat sunnah dilakukan 4 rakaat, misalnya siap Mbak ini, misalnya sholat duha 4 rakaat langsung, sholat tahajud 4 rakaat langsung, sholat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat langsung. Kalau langsung sholat sunnahnya 4 rakaat, maka caranya adalah
tidak pakai tahiyat awal ya. Dia tidak pakai tahiyat awal. Kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4 dianjurkan baca ayat pendek. Gitu caranya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, rakaat 1, 2, 3-nya pakai ayat pendek dan tidak ada tahiyat awal, persis seperti sholat tahajud, ya. Sholat tahajud, sholat taraweh, ya kan? Mewarnai rambut nggak boleh Mbak, ya. Yang boleh itu pakai henna. Karena kalau warna rambut yang Mbak beli di luar yang pakai bigen-bigen itu, dia akan menutupi rambut. Dia menutupi rambut, maka dia bernilai tidak boleh. Ya, sama. Tapi kalau dia masuk ke dalam rambut kayak henna, ya dia masuk ya kayak inai, maka itu boleh. Sama dengan kutek. Kutek itu boleh nggak teman-teman? Kutek itu sebenarnya boleh karena dia bisa dihapus. Tapi ketika kita ngambil wudhu, kita harus menghapusnya. Karena nanti air wudhu kita tidak masuk ke dalam kuku kita. Ya, nah kalau dia inai itu masuk ke dalam kuku. Mau teman-teman kikis pun inainya tetap ada sampai kukunya tanggal, ya, nanggalin kuku yang bisa. Maka inai itu boleh. Dia tak sama dengan kutek. Kalau kutek boleh aja sih. Halo Mbak Bulbul, cuman setiap teman-teman menghapus wudhu, teman-teman harus hilangkan ya. Ustazah, kenapa membakar bawang putih dan bawang merah itu menyebabkan kefakiran? Itu terdapat dalam kitab Ta'lim Muta'lim, dan kalau ditanyakan kenapa, itu alasannya beragam. Contoh, menyebabkan kefakiran menggunakan sisir yang patah. Kenapa? Karena pernah Rasulullah SAW menegur Sayyidatina Aisyah untuk bersisir dengan sisir yang patah. Jangan ya Aisyah, engkau bersisir dengan sisir yang patah. Sayangnya saat itu Aisyah tidak bertanya, kenapa ya Rasulullah? Andaikan saat itu Aisyah bertanya, kita tahu jawabannya. Makanya banyak agama Islam ini dia tidak ada reason, dia tidak reasonable. Karena dulu para sahabat dia itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jarang bertanya kenapa. Seandainya mereka bertanya kenapa, pasti ada hadisnya dan kita tahu. Iya kan? Jadi itu karakter orang dulu ya guys. Nah jadi kita jadi nggak ngerti. Andaikan dulu Aisyah bertanya gitu kan ya. Dan kemudian Rasul menjawab, kita tahu jawabannya. Persoalannya orang dulu itu dia tidak cenderung bertanya. Makanya ketika para sahabat meminum minuman khamar, langsung perintah dari malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Hai orang-orang beriman, meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan keji, perbuatan syaitan. Lalu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Sahabat langsung sami'na wa ata'na. Ya, dia buang ya yang dia udah telan, dia muntahkan ya khamar atau minuman keras yang ada di tangannya dia buang. Sahabat nggak bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, andaikan sahabat bertanya, kita tahu jawabannya ya. Oke, gitulah guys. Masuk WC harus pakai kerudung, jawablah. Apalah, tunggulah dulu ya. Masuk WC tidak harus pakai kerudung ya. Oke, tunggulah. Masuk WC apakah harus pakai kerudung? Jawablah, slow lah. Canda ya guys. Ustazah, hari Jumat saya baca Al-Kahfi tapi nunggu selesai. Seandainya diteruskan Jumat depan, boleh nggak? Boleh aja teman-teman, nggak ada masalah. Karena dia tetap status hukumnya sunnah ya, dia tetap tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi dia tetap tidak wajib. Status hukumnya berada dalam posisi sunnah ya, jadi jangan dipaksa juga ya. Ustazah, kalau orang punya tato, sholatnya sah atau tidak? Wah, tato itu kalau teman-teman mau hijrah dihapus sebisanya, kalau tidak abaikan, sholat aja. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa kita insyaallah ya. Bagaimana cara menghitung masa darah istihadah dan selesai masa istihadah? Hanya 15 hari aja. Contoh, misalnya aku haid tanggal 7 Oktober. Kita haid tanggal 7 Oktober. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dari tanggal 7 sampai tanggal 22 itu adalah haid. Nah nanti tanggal 23-nya itu sudah istihadah. Sampai kapan nih istihadah ini Ustazah? Kita boleh sholat nih saat istihadah, boleh puasa nih saat istihadah, ya kan? Boleh ibadah nih saat istihadah.
Sampai kapan? Sampai ketemu lagi tanggal 7. Itu namanya masa haid. Iya kan, teman-teman ya? Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kalau seandainya tanggal 7 dia haid, ya udah berarti dia haid. Itulah namanya masa haid ya, masa haid setiap kita ya. Ustazah, gimana kalau puasa Ramadan dalam keadaan flu batuk, apakah dahak dan tenggorokan itu harus dibuang atau ditelan? Dalam sholat atau dalam puasa, na'udzubillah, kalaupun mau ditelan dia tidak apa-apa. Karena yang membatalkan itu adalah yang masuk dari luar dan ke dalam ya. Kalau sekedar nelan air ludah, nelan dahak ya, itu tidak membatalkan ya. Dia masuk dari luar dan ke dalam ya. Oke, udah terlanjur mewarnai rambut, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Ustazah, boleh nggak doa sujud terakhir itu kita baca banyak-banyak nih. Untuk orang tua, untuk suami, untuk anak, boleh. Tapi jangan kelamaan ketiduran pula nanti. Nah, kalau doa sujud terakhir itu, teman-teman, kalau teman-teman membacanya itu pakai bahasa Indonesia, boleh gitu ya. Boleh, tapi tutup bibirnya dalam hati. Gitu ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau pernikahan beda agama, yang istri Islam, sholat ibadah puasanya sah atau tidak? Sholat ibadah puasanya sah, tapi dia berzina seumur hidupnya. Oke, sah aja. Sedekahnya diterima, tapi dia berzina seumur hidupnya. Dosa zina itu luar biasa ya teman-teman ya. Oke, sholat tahajud 4 rakaat tapi 2 rakaat boleh nggak? 2 rakaat boleh ya. Emang boleh ngecat rambut ustazah? Nggak boleh teman-teman ya. Nah, yang boleh itu henna. Henna itu dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau kayak bigen-bigen yang teman-teman beli di luar itu mutlak nggak boleh. Kenapa? Karena dia menutupi rambut ya. Ustazah sholat witir dong, masih bingung sholat witir? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang sholat witir. Sholat witir itu dikerjakan dari Isya sampai azan subuh. Habis Isya boleh, menjelang azan subuh juga boleh. Dikerjakan 1 rakaat atau boleh 3 rakaat ya. Nah ya, kalau 3 rakaat gimana niatnya? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Aish? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3-nya dianjurkan baca ayat pendek. Nah, sementara rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga adalah naik. Rakaat ketiga adalah tahiyat akhir. Habis Isya kita boleh witir, nggak ada masalah. Karena witir bukan sholat penutup. Nanti tengah malam kita mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi ya. Gitu ya teman-teman ya. Karena witir cuman boleh 1 kali ya. Ustazah, ingat dulu waktu pertama kali dengar Ustazah ceramah tentang khamar. Masya Allah ya. Oke, jadi masing-masing punya kenangan ya. Aku ketemu Ustazah waktu ceramah tentang jamak qasar. Aku ketemu Ustazah ceramah tentang khamar ya. Teman-teman ketemu aku saat ceramah tentang apa ya? First meet dengan akun Ustazah. Oke. Doa buat suami yang lagi sakit, panjang loh Mbak doanya. Pakai bahasa Indonesia aja sih Mbak ya. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak lakukan sholat hajat ya, lalu Mbak berdoa. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca, salam kanan salam kiri. Mbak langsung minta sama Allah agar Allah kasih apa yang Mbak mau, termasuk doakan suami Mbak supaya sembuh. Ustazah, baca Al-Kahfi boleh nggak 10 ayat pertama? Aku saranin sedekah subuh ya Masya Allah ya. Aku saranin teman-teman yang Al-Kahfi, tim-tim yang suka melakukan Al-Kahfi di hari Jumat, aku saranin hafal. Hafal 10 ayat pertama. Ya, 10 ayat pertama Al-Kahfi supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Oke, fitnah Dajjal. Jadi nanti di akhir zaman akan ada Dajjal dalam hadis sahih yang menggoda kita untuk keluar dari Islam. Orang Islam kemiskinan, akan ada Dajjal yang menggoda kita untuk murtad.
Maka supaya kita terlindung dari fitnah Dajjal, kita lakukan Al-Kahfi 10 ayat pertama, usahakan dihafal ya. Oke, siap Mbak Aish. Oke, Ustazah, jam berapa bagus kalau mau sholat hajat? Kapanpun gak ada masalah ya. Kapanpun gak ada masalah. Boleh teman-teman siang dan malam ya. Nah, ini dia doa kalau sakit ya. Nah ini doa kalau suaminya sakit agak panjang sih. Oke. Siap Mbak Istiwiwin. Oke, siap Mbak Tika Sri. Salat awabin rakaat pertama baca apa dan rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaknya 1 kali dan An-Nas 1 kali. Siap Mbak Alia ya. Jadi Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali dan An-Nas 1 kali. Ya, setiap rakaat awabin baca itu guys. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali dan An-Nas 1 kali ya. Oke, gitu ya. Siap 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 ya. Ustazah, kalau kita lagi haid sedekah subuh gimana? Kalau kita nggak sholat, kumpulkan aja celengan di rumah. Ya, masukkan duit 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, kumpulkan di rumah dalam bentuk celengan ya. Lalu kemudian teman-teman serahkan di hari Jumat. Ya, serahkan di hari Jumat dan teman-teman kalau bisa sih di hari Jumat supaya pahalanya bertambah gitu ya. Nah, ya. Baca Al-Kahfi 10 ayat aja nggak apa-apa. Tapi saran aku seperti yang aku sampaikan tadi, usahakan dihafal ya. Oke, mohon kasih penjelasan dong. Kepepet akhirnya kredit riba. Kepepet dalam Islam itu adalah yang menyebabkan kematian. Itu kepepet. Kalau belum mati kita nggak boleh berbuat dosa. Contoh kayu dulu. Selagi ada buah, makan buah dulu. Ya, selagi ada kayu, makan kayu dulu. Selagi ada buah, makan buah dulu, gitu ya. Halo semuanya, halo, 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 halo semuanya, halo, halo, halo semuanya. Oke, halo teman-teman, gimana, gimana, gimana? Oke, oke, halo semuanya, halo. Oke, halo, 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 iya, halo. Oke, halo semuanya. Oke. Coba semuanya aman ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Halo gitu ya. Maaf ya teman-teman ya. Jadi begini. Kita terjebak di hutan. Siap Mbak Ica. Udah aman ya Mbak Safrida. Oke, kita terjebak di hutan. Lalu kemudian kita pengen makan ular nih yang haram. Kan terdesak. Nggak boleh. Coba lihat daun-daun dulu. Kalau ada daun boleh makan kayu-kayu dulu ya. Kalau makan kayu-kayu udah nggak ada, makan buah-buah ya. Kalau nggak ada juga baru teman-teman boleh makan misalnya ular ya. Tapi ada dulu yang halal. Jadi kepepet dalam Islam itu kalau menyebabkan mati. Mati kita kalau nggak riba, maka kita boleh riba. Tapi kan nggak sampai mati kita kepepet itu guys, ya kan? Nah gitu kan. Kepepet dalam Islam itu menyebabkan kematian ya. Ustazah, kalau mau sholat hajat harus mandi wajib dulu nggak? Ya, kalau teman-teman dalam kondisi junub ya mandi, kalau enggak ya enggak ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Kalau sholat di musola ada anak mengganggu ya. Gimana hukumnya Ustazah? Anak mengganggu tuh dia di mana teman-teman ya? Dia di mana anaknya? Ya, kalau dia tegak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Kalau dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Gak ada masalah teman-teman ya. Ustazah, kalau sedekah subuh saya ganti dengan barang yang harganya segitu, boleh. Lalu dikasih hadiah untuk orang. Gak ada masalah ya. Ustazah, iya. Baca Al-Muluk setelah sholat isya boleh. Amalan untuk dapat jodoh sudah banyak teman-teman kita yang hafal. Walaupun mereka sudah ada jodohnya. Tapi mereka hafal ya. Nah, doa dapat jodoh adalah Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Jadi yang udah mati pajak, jangan dibaca ya. Nah, hanya baca boleh untuk jomblo saja ya. Yang tak jomblo jangan baca. Dua lah suaminya nanti ya kan. Siapa Ahmad Gaib ya.
Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Mbak Tini boleh baca ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Yang udah mati pajak tak usah lagi cakap, tak usah lagi diam aja lah ya kan. Nah, jadi yang pajaknya masih hidup boleh ya baca. Biar hidup lagi pajaknya itu ya kan. Oke gitu ya teman-teman ya. Sedekah subuh dikasihkan ke orang tua kita boleh nggak ada masalah. Ustazah, apa amalan untuk wanita haid? Satu, wanita haid boleh sholawat, boleh zikir, boleh doa, boleh ingat kekurangan diri. Nggak ada masalah ya. Nah, yang dilarang saat haid itu, yang dilarang siapa Mbak Tuti, yang di jazakunallah ya Mbak Arifah, yang dilarang saat haid itu hanyalah berhubungan badan, sholat, puasa, tawaf, dan baca Quran yang full Arab. Aku ulang ya, sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, dan baca Quran yang full Arab. Nah, selebihnya boleh aja kita melakukan amalan seperti kirimkan kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, itu nggak ada problem ya. Oke gitu ya. Listrik bukan bagian dari riba. Kalau Mbak sekedar mau minjam uang silahkan, tapi jangan minjamnya pakai riba ya. Minjam uang tuh boleh kok Mbak, asal jangan riba ya. Oke, tilawah di HP karena haid gak ada masalah kalau di handphone ya teman-teman ya. Ustazah, kalau adik belum dapat jodoh ganti aja. Kalau tadi Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kalau untuk adik Rabbi la tadarha. Kalau dia perempuan. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin ya. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, baca Quran disentuh suami apakah batal? Dengan suami, Imam Syafi'i bilang ketika habis ngambil wudhu, bersentuhan dengan suami batal. Tapi menurut Imam Hanafi, bersentuhan dengan suami tidak batal ya. Nah, tetapi Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja ya. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Kalau adiknya cowok, Rabbi la tadarhu. Kalau dia perempuan, la tadarha. Kalau anaknya perempuan, la tadarha. Kalau anak laki-laki, la tadarhu. Nah, gitu guys, oke. Nah, gitu ya. Ustazah, kalau anak dan pasangan dipuji, Allahumma ja'al siapa? Kita atau dia? Kalau kita dulu deh, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Kalau anak yang dipuji, Allahumma ja'al Allahumma ja'al Allahumma ja'alni Allahumma ja'alha khairum mimma yazunnun. Nanti aku buat videonya ya. Nanti kalau dihafal di sini teman-teman rooming nanti ya. Nanti aku buat videonya kalau yang dipuji itu anak, kalau dipuji itu suami, kalau dipuji itu kita. Oke, cuman ganti kata-kata sedikit aja. Ustazah, kalau lagi haid nggak bisa sedekah subuh, lalu kemudian boleh nggak sedekah subuhnya nggak ke masjid, kumpulkan di rumah aja. Sedekah subuh itu bisa ditaruh di masjid, bisa dikumpulkan di rumah aja kok, nggak ada masalah. Ya kumpulkan dulu di rumah ya, seperti 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 gitu ya. Maka teman-teman nanti boleh serahkan ke di hari Jumat gitu ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Ziarah kubur tapi lagi haid, berbeda ulama yang mengatakan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah baca surat Yasin dari buku? Apa pahalanya beda dengan baca langsung dari Al-Quran? Sama, satu huruf pahalanya 10 ya. Ustazah, iya gitu ya. Siap Mbak Alsiah. Sedekah subuh itu hukumnya apa?
sedekah subuh itu hukumnya sunnah Mbak. Jadi sedekah subuh itu adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Itu kenapa mesti dianjurkan sedekah di subuh hari? Karena malaikat turun ke permukaan bumi di waktu subuh dan mendoakan orang yang beribadah dan bersedekah di waktu subuh. Maka teman-teman kalau mau sedekah di subuh hari, teman-teman caranya bisa macam-macam ya. Misalnya teman-teman bisa ke masjid dan kemudian menyerahkan sedekah subuhnya setiap hari ke masjid, atau teman-teman kumpulkan di rumah dulu 2000 2000 2000 dan kemudian nanti teman-teman serahkan kepada yang berhak menerimanya di hari Jumat. Sedekah subuh itu mendatangkan rezeki yang dahsyat dan luar biasa. Sudah banyak buktinya. Bersedekahlah di subuh hari walaupun cuman sebentar ya. Nah, gitu ya. Walaupun cuman sedikit saja ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, terakhir batas tahajud itu kapan? Batas sholat isya, batas sholat witir, dan batas tahajud adalah azan subuh. Ya, batas sholat isya, tahajud dan witir adalah azan subuh. Ya, nah jadi udah misalnya azan jam 4.30, maka teman-teman pengen tahajud jam 4 itu masih boleh ya. Oke, apa ya efeknya kepada hidup kalau kita riba? Efeknya macam-macam. Bisa jadi rezeki kita nggak naik, bangkrut, bencana, musibah. Udah banyak fakta para pebisnis yang riba jatuh bangkrut. Udah banyak fakta orang-orang yang makan riba kena musibah. Jangan ya teman-teman, semoga Allah mudahkan ya. Coba teman-teman cari kerjaan ya, jangan pilih-pilih, berusaha untuk ngerjakan apapun yang penting halal ya. Ustazah, iya. Setelah sholat witir, apa sudah ada penutup sholat lain? Sholat witir itu bukan sholat penutup, tapi sholat ganjil aja. Yang tujuannya mengganjilkan sholat. Yang subuh sampai asar, ya itu diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir teman-teman. Nah jadi witir itu tujuannya cuman mengganjilkan sholat. Maka kalau habis isya kita witir boleh nggak? Boleh. Setelah itu kita mau tahajud boleh nggak? Boleh. Tapi jangan witir lagi. Jadi witir itu bukan sholat penutup. Dia cuman mengganjilkan sholat aja. Oh nggak bener ya Kak Fitri ya, nggak ada ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya berbangga diri tetapi dalam hati? Nggak apa-apa, bangga diri dalam hati nggak apa-apa. Itu namanya self confident. Wah ternyata aku bisa, ternyata aku mantap, ternyata aku capai target, ye. Boleh nggak ada masalah. Itu namanya self confident. Bahkan kita berbangga diri kepada orang yang senang dengan capaian kita itu bagus. Ya, misalnya nih kita sampaikan kepada orang tua, "Ma, aku capai loh, aku naik lo jabatan loh." Ngomong ke suami, ngomong ke istri, ngomong ke anak, yang mereka senang dengan kemajuan kita, itu nggak apa-apa kan teman-teman, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting itu adalah tidak boleh berbangga diri ke seluruh alam semesta kayak gitu ya. Misalnya flexing ya, kemudian men-spill apa yang kita punya gitu ya. Nah, ya, men-spill apa yang dia punya, menyampaikan apa yang dia punya, alasan memotivasi orang, enggak. Memotivasi orang tidak harus dengan menampakkan apa yang kita punya, ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, ada yang naruh kaleng sedekah subuh gimana? Boleh, nggak ada masalah. Subuh-subuh di kedai ada taruh kaleng, kasih situ 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh udah dikumpulkan, lalu kemudian diberikan kepada anak yatim boleh. Sedekah subuh itu siap Mbak Indra, thank you ya. Sedekah subuh itu tidak hanya untuk orang fakir miskin, dia boleh juga untuk anak yatim, boleh untuk orang tua, ngasih makan teman, ngasih makan kucing, ya traktir teman. Sedekah subuh itu bebas, yang penting untuk orang ya, atau melunaskan hutang orang, it's okay, nggak ada masalah. Sedekah mah bebas ya Mbak Alia. Halo Mbak Nyi gitu ya. Siap Mbak Ira. Ustazah, kalau umroh tapi bayar nyicil boleh nggak?
Umroh boleh bayar nyicil karena syarat umroh tidak harus mampu, tetapi tidak boleh nyicilnya riba. Oke, Ustazah sedekah subuh dikasih ke anak boleh. Yang tidak boleh nyicil, berangkatlah dulu nanti nyicil itu haji. Haji nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya, karena haji itu harus istitoah, harus mampu. Jadi kalau dia nggak mampu dia nggak perlu berhaji ya teman-teman ya. Apakah menantu dapat warisan? Tidak ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bergibah sama suami boleh nggak? Berzibah itu nggak boleh kecuali sama kucing dan binatang peliharaan. Gibah itu nggak boleh teman-teman ya. Nah cuman kan kita pengen curhat ke suami kita. Ada teman kita yang fitnah kita. Lalu kita curhat nih dengan suami. Tergantung respon suaminya. Kalau suaminya justru menjelek-jelekkan, memang kayak gitu dia kawanku itu, tak ada betulnya itu. Bapaknya kayak gitu juga, emaknya kayak gitu juga. Nah, itu gimana ya? Tapi kalau teman-teman ngomong nih sama suaminya, bang kawanku itu dia kayak gitu kali dia bang, udahlah nggak usah kau pikir, kau nggak usah suuzon. Yang penting kerjakan aja yang pokok kerjakan, orang tuh nggak usah kau pikirkan. Biar aja lah dia kayak gitu, itu bukan urusan kita. Kalau suaminya kayak gitu, itu nggak gibah namanya, itu islah namanya, memberikan solusi. Jadi yang membedakan ribah dengan islah hanyalah solusi. Kalau kita menggibahkan, menceritakan orang lain, siap Kak Rega, Mbak Nyi ya. Kalau kita menggibahkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya itu ada pertanyaan tadi, gimana kalau kakak beradik nggak sapaan sampai 1 tahun? Jangankan 1 tahun, nggak sapaan di hari melewati hari Senin dan Kamis aja, itu problem ya teman-teman ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak diangkat amal kebaikan orang yang tidak bersapaan melebihi hari Senin dan Kamis. Ya, siap Mbak Nur Krotul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Tidak akan diangkat. Jadi teman-teman, kalau bisa amalan tuh kan ngalir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang tidak bersapaan, maka amalnya itu tidak akan dibawa dan diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka na'udzubillah, coba catat siapa nama-nama orang yang pernah kita tak sapaan, yang pernah kita itu marahin dia, yang pernah kita itu dendam sama dia, maka dicatat namanya, ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya, dan kalau udah baikan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dengan manusia jauh lebih sulit dibanding dosa kepada Allah. Makanya saya sering bilang bahwa kurang-kurangi nyakiti hati orang lain ya. Kurang-kurang kurang-kurangi nyakitin hati orang lain. Karena kalau kita nggak taat sama Allah, kita tinggal bertaubat. Tapi kalau salah dengan manusia, tak cukup dengan taubat sampai kita itu minta maaf kepadanya. Ya, nah persoalan dimaafkan atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita usahakan minta maaf ya. Maka seperti itulah ya, usahakan ya. Oke. Oke, kalau kurban di kampung boleh nggak kan nggak makan? Boleh, nggak ada masalah. Siam Mbak Alia. Jadi kalau kita kurban di kampung, kita memakan daging kurban yang di sini sama kok pahalanya. Tapi kita kalau kitanya sudah telepon, chat nggak dibalas, ya udah. Yang penting kita tulis, mohon maaf lahir batin ya. Udah. Persoalan dia mau atau enggak, yang penting kita udah nggak kena lagi ya, teman-teman ya. Nah, mulai hari ini cobalah untuk bergaul dengan orang-orang yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Atau kurangi bergaul dengan orang-orang yang bisanya saling menyakiti. Karena semua urusan dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita gosipkan, yang pernah kita buka aibnya, yang pernah kita tak sapaan, yang kita punya hutang gak kita bayar, yang pernah kita fitnah dia, itu gak akan luput dari catatan teman-teman. Nah, catatan itu kalau nggak kita selesaikan di dunia, maka kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hari akhirat ya. Maka kurang-kurangi ya bikin dosa dengan manusia, banyak-banyak berbuat baik, sekalipun nggak bisa memberi, minimal berbuat baiklah dengan tanpa menyakiti. Oke, Ustazah, iya. Suami sombong karena jabatannya, gimana cara menasehatinya?
Kalau dia sombong dengan istrinya doang, ih aku bisa loh ma, ih aku berhasil loh ma, itu nggak sombong. Dia sekedar ingin apresiasi. Tapi kalau dia sombong kepada orang lain, nah itu PR. Orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Dalam dalil dikatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man fi qalbihi misqal dzarratin minal kibr. Siapa yang dalam hatinya ada kesombongan. Nah, ini hati-hati teman-teman nih. Ya, sombong jabatan, ya kan, sombong harta, ya kan. Banyak beberapa temanku yang flexing dan dia bila memamerkan kendaraannya, ya kan, memamerkan rumahnya, handphonenya, katanya untuk memotivasi. Saya sering sampaikan apa hukumnya Nel. Saya bilang motivasi tidak harus menunjukkan kekayaan kita. Memotivasi bisa kok tanpa memamerkan itu semuanya, ya. Kecuali kalau memang itu adalah semacam membangun brand image untuk sebuah bisnis, itu pun hati harus dijaga. Kalau nggak kuat iman susah juga. Ingat kemuliaan kita, kita bisa kok tetap dihargai orang tanpa harus menampakkan semuanya. Setidaknya dengan cara kita menghargai orang lain. Oke, Ustazah, iya, wudhu pakai gayung menurut Imam Hanafi nggak ada masalah ya. Zah, ratakan air mandi besar udah pakai sabun tapi menyentuh kemaluan, nggak apa-apa kan, mandi besarnya udah selesai, ya kan, mandi besarnya udah selesai. Sengaja aku mandi junub ya, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, dua mandi ini kan ada yang nanya sholat. Sengaja aku mandi junub wajib atasku karena Allah. Ambil airnya, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah selesai, aman lah dia ya. Oke, gitu ya. Ini pertanyaan teman-teman tentang sholat mandi junub terbalik-balik jadinya. Zah, bolehkah sholat ba'diyah zuhur pas ada azan asar? Udah nggak boleh lagi ya. Udah nggak boleh lagi ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya mau nanya, jika ada suami terus nikah siri lebih dari 2, gimana? Boleh nggak? Kalau istrinya setuju, nggak ada masalah sih. Kalau istrinya setuju, nggak ada masalah. Ustazah, saya mau nasihati ibu, takut dia tersinggung. Nggak boleh zon, ya, nggak boleh prasangka ya, teman-teman. Nasihati itu tidak perlu takut orang tersinggung. Yang penting kita tahu caranya. Ingat, kita ini ingin menasehati, bukan ingin menyakiti, guys. Ya kan? Nah, kita ini ingin menasehati, bukan ingin merusak hati ya, teman-teman ya. Jadi ya, yang penting teman-teman ingat pakemnya ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Sampaikan sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya. Nah, yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah jangan didebat. Oh, kau sok tahu, kau juga enggak mau dikasih tahu, ya udah matilah situ. Itu nggak boleh tuh. Saya sering mendengar orang nasihatin orang lain, dibantah dia nyakitin, nggak cocok dia, ya. Nah, tenang aja ya, toh juga pada akhirnya dosa dan pahala itu urusan urusan masing-masing, ya kan. Nah, tapi yang penting harus sesuai dengan bahasanya. Macam aku kalau ngomong dengan mahasiswa bahasa lain, ngomong dengan teman-teman semua jamaah bahasanya bahasa yang biasa saja, ya, supaya dia sesuai sunnah ya. Jadi ngomong dengan bahasa yang dipahami orang lain itu perintah Rasulullah. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan akal dan kebutuhannya. Oke. Kalau sedekah dengan non muslim boleh, nggak ada masalah. Ya, Mbak Una. Jadi sedekah ke non muslim nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu zakat ke non muslim, ya. Ibu saya itu orang tuanya keras, tidak bisa nerima masukan dari anaknya. Nah, nggak apa-apa, sampaikan aja. Perubahannya bisa jadi bukan saat teman-teman sampaikan. Bisa jadi setahun lagi, 2 tahun lagi, dia teringat kata-kata teman-teman, akhirnya dia berubah. Sama dengan aku menyampaikan ilmu-ilmu, guys. Ya, sampaikan aja dulu. Ada yang berubah nanti, ada yang berubah tahun depan, ada yang berubah setelah 3 bulan follow, ada yang berubah setelah 1 tahun follow, ada yang berubah setelah 2 tahun, ada yang awalnya suuzon, lama-lama seneng. Itu biasa, itu proses teman-teman. Karena manusia itu tidak seperti dispenser on off ya. Jadi dia itu manusia itu fluktuatif. People change, manusia itu bisa berubah. Dan proses perubahannya Allah yang atur. Tugas kita cuma menyampaikan. Oke? Iya.
Zah, kalau susah maafin pelakor apa kita dosa? Apapun itu, kalau mereka sudah berubah, lupakan. Hanya merusak hati kita aja. Lupakan, coba sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Meratakan air harus niat lagi dalam hati nggak Ustazah. Niatnya di awal aja. Niatnya di awal aja ya. Siap Mbak Iwish. Pada saat sholat, apakah rambut tidak boleh diikat? Laki-laki tidak boleh mengikat rambut dalam sholat. Itu dalil untuk laki-laki, perempuan boleh ikat ya. Hukum orang tua yang marah bisa menyebabkan mental anak tidak stabil, berdosa. Siapapun yang menyakiti, mau dia anak, suami, istri, apapun niatnya. Kalau niatnya pun baik, kalau dia menyakiti, maka dia tetap berdosa atas kesalahannya itu ya teman-teman ya. Oke, nggak boleh ya. Ustazah, iya, aku berhutang ke non muslim. Kalau dia waktu dia sudah meninggal, maka hutangnya belum aku bayar. Silahkan teman-teman cari ahli warisnya. Pelokornya terus-menerus mau dinikahin sama suami Zah. Kalau Mbak dengan suami masih baik-baik aja dan kemudian suaminya sudah bertaubat, Mbak coba kasih efek jera kepada pelakor itu. Cari orangnya dengan baik-baik, jangan marah-marah. Kemudian cari atasannya, kasih peringatan ke dia. Cari orang tuanya, kasih peringatan ke dia. Bisa kok. Itu berarti udah berefek kepada rumah tangga. Kalau udah berefek sama rumah tangga, selesaikan. Ya kan, selesaikan ya. Suami juga kalau nggak berubah, selesaikan. Entah pakai mediasi orang ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, tapi kebanyakan ketika suaminya dilaporin, dia datang ke pelakor itu dan dia marah-marah. Nah, pelakor itu cerdas, dia makhluk yang sangat cerdas. Nanti dia playing victim, dia akan menjadi seperti orang yang terzolimi. Bang, istri abang nyari-nyari aku bang, sedih aku bang. Nanti suaminya marah-marahnya ke Mbak, gitu kan. Nah, itu playing victim namanya. Jadi pelakor itu dia sudah punya keahlian. Jadi ya, teman-teman harus lebih ahli ya dibanding dia gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah itulah aku udah hafal itu pengaduan-pengaduan kayak gitu ya. Ustazah, iya boleh nggak qobliyah zuhur langsung 4 rakaat? Silahkan, boleh aja nggak ada masalah. Cuman kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal dan rakaat 1, 2, dan 3, 4 itu diusahakan baca ayat pendek ya. Siap Mbak Fit ya. Ustazah, anak yang membiarkan ibunya tinggal di rumahnya tapi lagi tidak ngomong dengan ayah saya. Siapa yang nggak ngomong, ibunya atau anaknya? Ya, Ustazah, doa meluluhkan hati seseorang yang jauh. Allahumma layyin li qalbahum ya. Oke, Allahumma layyin li qalbahum. Halo Mbak Virgo, Mbak Ruli ya. Nah, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Yaitu doanya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Iya, betul sekali. Apakah ada azab untuk pelakor? Pasti ada. Gak mungkin semua kesalahan itu, semua kejahatan akan Allah balas kembali kepada kita, guys. Gak usah pelakor, kita juga sama kok. Apapun keburukan yang kita lakukan, kembali kok kepada kita. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan, kembali kok kepada kita. Mau dia persoalan pelakor, mau dia sekedar persoalan gosip, mau dia sekedar persoalan nyakitin hati orang, semuanya akan kembali. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat kembali juga kepada dirinya. Kita pun kayak gitu guys. Kita pun kayak gitu kok ya. Nggak cuma pelakor. Kita pun kayak gitu. Apa yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita. Makanya berusahalah untuk tidak menyakiti. Biar tidak kembali kepada kita ya. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah siap Mbak Erni ya. Ustazah mau temanku lagi meneliti tentang data pelakor dan efek samping dalam hidupnya 10 tahun yang akan datang. Tapi belum terbit, lagi diobservasi ya. Nanti kalau udah ada observasinya aku sampaikan ya. Guys, ternyata banyak pelakor itu yang ujungnya kayak gini guys gitu ya. Gibahin pelakor ya. Ada penelitian psikologinya ya. Siap Mbak Ipa. Sehabis sholat ketika imam berdoa, apakah kita harus ikut umam? Enggak juga enggak apa-apa. Doa sendiri juga enggak masalah ya. Doa sendiri juga enggak ada masalah ya, teman-teman ya. Oke. Oke ya, Ustazah ngaji selesai pindah lagi boleh sampai 4 kali. Boleh, ngaji tidak ada rukun, ngaji tetap di tempat gerak kan enggak ada masalah ya guys. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi
ngaji itu boleh pindah-pindah. Nah, kalau bisa sih sholat tuh boleh pindah-pindah. Sholat qobliyahnya di sini, ya kan? Sholat zuhurnya di sini, ya kan? Nanti ba'diyahnya pindah. Supaya apa? Supaya banyak saksi tempat sujudnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mbak Liza, kok bisa ya ada pelakor ya untuk menguji lah ketulusan dan kesetiaan sesama ya. Nggak ada pelakor itu juga nggak ada berita pula nanti guys. Ustazah, aku dari kecil sampai menikah masih disakitin dan disalah-salahkan sama mamaku. Tapi aku sudah maafin, nggak apa-apa. Hikmah akan datang pada masanya, ya. Hikmah akan datang pada masanya, guys. Tenang aja, lakukan kewajiban kita sebagai anak. Kayak gitu guys. Nah semua ya teman-teman ya, semua seperti itu. Kita difitnah, kita udah ngomong baik tapi dianggap jahat, kita udah ngomong baik dianggap jahat. Semua kebenaran akan terkuak pada waktunya. Tenang aja lah, nggak usah banyak pikir. Lakukan aktivitas kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai anak, udah nggak ada masalah. Nanti suatu ketika insya Allah orang tuanya bisa berubah ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Mamah Nadia. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Zam-Zam ya. Ustazah, adain kajian untuk pelakor siap. Oke siap ya. Tertular pula ya di pelakor ya. Ustazah, apa dalam Islam harus, halo Mbak Bulbul, harus ikut organisasi? Tentu tidak ya teman-teman ya, tentu tidak. Dalam Islam itu hanya dianjurkan untuk wasyawirhum fil amri. Ya, kita bermusyawarah dalam kebaikan. Ya, tidak harus dalam bentuk organisasi. Niat Ustazah, kalau dapat online, dapat uang jadi judi online tetap haram ya teman-teman ya. Mau dijadikan dibeliin pakaian haram, mau dibelikan makanan haram, mau dibelikan bensin juga haram, mau dibelikan libas juga haram, apapun ya, libas itu pakaian haram dia ya. Ustazah, sholat witir, masih ada yang ragu tentang sholat witir? Masih ada. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Witir itu bukan sholat penutup. Udah setahun aku nyampaikan witir ya guys, but it's okay. Witir itu bukan sholat penutup ya. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuan, sebentar ya Mbak Lala, yang tujuannya adalah mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Witir cuman boleh satu kali aja. Habis isya udah witir boleh, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau teman-teman gak usah witir, nanti witirnya ketika mau deket azan subuh juga boleh. Ya, witir itu sunnah muakkad, dia lebih penting dibanding tahajud, dia lebih penting dibanding taraweh. Karena apa? Karena witir itu adalah sholat yang statusnya sunnah muakkad. Boleh, siapa Ahmad Gai? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya teman-teman ya. Sunnah atasku karena Allah kayak gitu. Nah cuman kalau sholat witir 3 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Dia langsung tahiyat akhir aja ya. Rakaat 1, 2-nya tidak pakai tahiyat, rakaat ketiganya baru tahiyat akhir ya. Adakah doa-doa setelah witir? Mah bebas, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah cuman rakaat ketiga saat sholat witir itu dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ya Mbak Yeyen ya. Ustazah, ya apa? Panggil-panggil. Mbak Nur Emma ya. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas. Yang mana Mbak Zamzam belum nampak ya. Nia Ramadhani pula katanya aku guys. Ustazah, judi online. Oh iya, judi online tuh sebenarnya perlu dibuatkan video. Apakah sudah jelas judi online tuh haram? Perlu juga dibuat video. Oke, siap. Ustazah, sholat fajar itu sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama teman-teman ya. Ustazah, sholat witir kapan dilakukan?
ya, dari habis isya menjelang azan subuh, terserah mau di jam berapapun, nggak ada masalah ya. Cuman lebih baik teman-teman kerjakan di sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai dengan azan subuh ya. Nah itu sholat witir guys, itu bagus sholatnya, sangat dianjurkan untuk teman-teman melakukannya ya. Sholat fajar itu jam berapa? Siap Mbak Fit, dari habis subuh Mbak Nidia, dari setelah adzan subuh sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh sebelum sholat subuh, itulah sholat fajar ya. Aku selama umroh belajarnya lewat VT-nya Ustazah. Terima kasih ya Mbak, kita udah ada fitur folder manasik umroh di video-videonya aku. Insya Allah semua sudah lengkap, udah macam apa lah itu, udah 2000 video aku buat di kanal aku itu ya. Sebenarnya tak perlu lagi ada live tanya jawab ya. Semuanya ada di video. Tapi oke lah ya, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Ustazah, witir 3 rakaat 2 kali salam, silahkan ya teman-teman ya. Nah, jadi sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, langsung tegak ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Nurul? Jadi 2 dan 1 ya, 2 dan 1. Oke. Za, ada orang lahiran tanpa suami, anaknya dikasih ke orang, itu gimana Ustazah? Anaknya dikasih ke orang, itu gimana Ustazah? Kalau dia memberinya karena alasan dia tidak mampu membesarkan, maka hukumnya boleh saja. Ending pada akhirnya bisa untuk dikembalikan kepada dia. Secara hukum gak ada masalah. Yang penting tidak membuangnya ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau terlambat bangun sholat subuh? Sholat aja di waktu kapanpun Mbak. Tetapi kalau Mbak lalai, Mbak tetap berdosa. Hanya saja Mbak tetap sholat di waktu kapanpun. Bunda, bisakah berdoa neraka dihilangkan saja? Nanti aku chat lah malaikat ya, nggak bisa ya. Karena itu takdir mubram. Neraka dan surga itu takdir mubram yang tidak bisa diubah ya. Yang tidak bisa diubah ya. Ustazah, cara wudhu kalau lagi diinfus tangannya, boleh tayamum saja atau ditayamumkan ya teman-teman ya. Atau ditayamumkan oleh orang yang mengunjungi kita. Lalu kita sholat sambil berbaring ya. Nah, kalau sholat sambil berbaring itu, kalau dia menghadap ke kanan, katakan badan aku ini adalah kiblat, maka dia menghadap ke kanan kayak gini, badannya, dadanya, kepalanya ke kanan. Tapi kalau seandainya dia berbaring, maka kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan pakai bantal sehingga wajahnya menghadap kiblat. Oke, nah gitu. Ustazah, iya Mbak Liza, kenapa niat ketika kita sholat pakai sengaja? Ya sengaja dengan sadar tanpa paksaan, sengaja aku. Ya, tanpa paksaan. Kan sholat sengaja guys, emang sholat nggak sengaja? Kayak masuk live, aku nggak sengaja masuk Ustazah. Witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh ya. Nggak sengajanya cukup nggak sengaja masuk live aku. Kalau sholatnya disengaja ya guys. Wah, pas scroll, ada manusia makhluk aneh dari mana nih berkacamata hitam? Tak sengaja, ku dengar lah, ku coba-coba sikit rupanya seru juga lah masuk. Kan tak sengaja kan guys? Oke, siap Mbak Khabibah. Ustazah, kalau sakit pakai pampers gimana sholatnya? Sholat harus bersih dari najis. Jadi kalaupun pakai pampers, kalau berisi memang harus dibuang, diganti. Tapi kalau nggak berisi, nggak apa-apa. Gimana? Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku sengaja siap. Oke. Bagaimana anak yang lahir sebelum menikah? Apakah bisa pakai bin bapaknya? Nggak bisa. Kalau dia lahir sebelum nikah, nanti kalau dia ingin menikah, tidak bisa diwalikan ke bapaknya. Walinya adalah wali hakim. Dan kemudian binnya bukan bin bapaknya, tapi binnya bin Abdullah. Nah, kayak gitu guys. Misalnya nih hamil di luar nikah, anaknya perempuan gitu kan ya. Lalu kemudian dia ingin menikah, maka binnya bin bapaknya atau bintinya binti bapaknya. Dan kalau dia perempuan yang menikahkan tidak boleh bapaknya menikahkan, harus wali hakimnya.
Karena anak itu adalah anak kandung secara biologis, tapi bukan anak kandung secara syariat. Karena anak kandung dalam syariat adalah anak yang didapat atau dibuat setelah pernikahan. Oke, iya. Yang mana Mbak Dinda? Yang mana? Yang mana? Pertanyaan yang mana? Sama anak laki-laki juga seperti itu ya. Oke. Apakah perbedaan yang mana? Tahajud dan hajat beda. Tahajud cuman malam hari, kalau hajat itu bisa siang dan malam hari ya, teman-teman ya. Kenapa pakai bin Abdullah? Karena bapaknya itu bukan bapak kandungnya secara syariat. Jadi pakai nama bin Abdullah. Abdullah itu bagaikan kita menisbatkan saja apa ya namanya? Menisbatkan saja ke bapaknya ya. Oke, Ustazah sholat sunat duha bacaannya kul-kul boleh nggak? Siap Mbak Angcas. Semua jenis sholat itu Mbak Aini, Mbak Hajar adalah boleh pakai kulkul. Ya, mau sholat wajib pun boleh pakai kulkul. Seperti yang saya sampaikan. Dan saya betul-betul yakin bahwa di dalam kanal ini, yang ikut live ini, masih banyak kok yang sholatnya pakai kulkul ya. Tenang aja, Mbak nggak sendiri. Rame-rame ini mereka rata-rata kulkul sih masih. Memang di kanal kita nih ada yang mualaf, ya kan? Ada yang sudah Islam lama, tapi masih kulkul juga kok. Mereka udah berusaha move on untuk ke Al-Lahab, mereka move on untuk baca duha, tapi baliknya masih kul ya, nggak apa-apa. Ya kan? Oke, gitu ya, ngaku lah. Iya. Ustazah, apakah harus sabar menghadapi suami yang sering menyakitkan kita? Oke, bentar ya. Oke, teman-teman, sabar itu bukan berarti diam. Ketika dia nyakitin kita, coba kita cek dulu. Apakah benar dia menyakiti atau kita yang hanya sekedar selalu merasa disakiti, itu beda. Ada karakter orang, orang nggak ingin nyakitin dia, tapi karena dia baper, dia merasa selalu disakiti. Andaikan Ustazah enggak kok, saya yakin saya itu orang yang nggak baperan, tapi saya selalu disakiti. Apakah saya harus bersabar? Nah, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya adalah misalnya nih disakiti cuman sekedar diomongin kasar, suaranya dikerasin, hanya dengan memahami oh karakternya memang kayak gitu, nanti dia baik lagi kok, itu bisa untuk sabar dan dimaafkan. Tapi kalau dia menyakiti sampai dia kemudian mabuk, dia berzina dengan orang lain, dia berselingkuh, dia tidak menafkahi, boleh sabar, tapi harus selamatkan diri kita. Nikah itu tujuannya adalah ingin bareng-bareng masuk surga. Nikah itu tujuannya ibadah. Tapi kalau pernikahan itu sudah tidak lagi mendatangkan kepada ibadah, dia udah tidak menafkahi, akhirnya kita tidak mau melayani, dia menghina, kita juga menghina, dia memukul, kita juga balik mukul, dia bohong, kita juga balik bohong, dia mencaci, kita memaki. Nggak ada lagi pahala dalam rumah tangga itu, misalnya. Nggak ada lagi ibadah yang harus dipertahankan. Maka caranya adalah yang pertama bersabar. Yang kedua boleh teman-teman melepaskannya. Tujuannya apa? Melepaskan kemaksiatan. Daripada bersama selalu bikin dosa, lebih baik berpisah untuk kemudian mendapatkan surga dengan kesendirian. Itu bisa. Karena dalam Islam ketika pernikahan sudah tidak mendatangkan kepada kebaikan, maka dia boleh diakhiri. Beda dengan agama lain. Tapi kalau seandainya cuma kasus kecil-kecil ya teman-teman aman aja, sabar aja ya. Coba di scan lagi ya teman-teman ya. Saya sudah melepaskan ya, alhamdulillah. Yang penting dengan melepaskan kita lebih taat, lebih baik. Kan inti hidup ini masuk surga. Nikah itu juga ingin masuk surga ya. Kalau nggak dapat dengan cara itu ya cara lain kan gitu ya. Siap Mbak Daini ya. Oke, sengaja Mbak Caci ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke. Oh, Mbak Misda nanti madu jam 9 ya. Madu jam 9 ya Mbak Misda ya. Kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, akikah itu tergadai gimana? Itu dalil. Jika tidak mengakikahkan anak, maka dia akan tergadai. Itu adalah dalil perintah. Tapi Mbak, jangan khawatir Mbak. Setiap perintah bisa jadi dua. Apa itu? Perintah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah, untuk akikah status hukumnya tetap sunnah ya Mbak, nggak wajib ya Mbak. Oke, gitu ya teman-teman. Sehat selalu di sana ya. Olahraga menurut Islam boleh, apalagi berkuda, memanah dan berenang.
Memanah aku bisa, berkuda aku suka, tapi berenang aku nggak bisa ya. Itu sunnah. Cobalah berenang, berkuda dan memanah ya teman-teman ya. Nah berkuda itu oke asik ya. Ustazah, iya oke. Oke. Ustazah anak Kristen ibu Islam, ibu meninggal, apakah anak itu bisa kirim doa? Kalau ini jawabannya aku nggak tahu. Karena anaknya Kristen, ibunya Islam. Oh, menurut agama Islam. Kalau menurut agama Islam nggak sampai ya, teman-teman ya. Tapi bisa jadi menurut pemahaman Kristen sampai ke orang yang beda agama. Kalau Islam nggak sampai ya. Oke, Zah, kalau kita belum diakikahkan oleh orang tua, boleh nggak kita mengakikahkan diri kita sendiri? Dalam hal ini mengakikahkan diri sendiri, statusnya boleh, tapi dalilnya nggak kuat. Jadi daripada teman-teman mengakikahkan diri sendiri yang notabene-nya akikah itu tugas orang tua, lebih baik teman-teman kurban aja ya. Oke, Ustazah diutamakan suami atau anak ya tergantung kasusnya apa. Sama dengan yang nanya gini, Ustazah utamakan istri atau orang tua tergantung. Kalau orang tua minta makan, istri minta iPhone ya orang tua. Atau orang tua minta jalan-jalan sementara istri masih kekurangan ya istri. Tergantung kasusnya ya teman-teman ya. Oke. Oke, apakah berdosa mengakikahkan anak sementara tidak ada biaya? Tidak ada, berdosa kan akikah itu tidak wajib. Akikah itu usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Kalau akikah itu wajib, maka setiap hari aku buat video akikah. Akikah guys, wajib guys, wajib. Yang belum akikahkan anak, akikahkan guys. Yang belum akikahkan anak, akikahkan sekali sebulan aku buat videonya. Ya enggak ya teman-teman ya. Ustazah kalau lagi sakit baca doa apa? Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Panjang kali Ustazah. Ya teman-teman coba doanya la haula wala quwata illa billah aja cukup ya. Ya. Oke. Ustazah, ketakutan karena mikir neraka dan kiamat. Ketakutan karena mikir neraka dan kiamat. Gak ada masalah. Takut akan neraka itu bagus. Cuman jangan sekedar takut. Ganti ya Mbak Oma. Ganti ketakutan dengan ibadah. Ganti ketakutan dengan aksi. Contoh, takut miskin, nabung dari sekarang. Takut anak durhaka, masukkan dia sekolah agama dari sekarang. Takut ditinggalkan suami, jaga dia, masukkan kantong, jahit kantongnya. Takut neraka, perbanyak ibadah. Nanti rasa takutnya berkurang tuh. Oke? Nah, ya, yang paling susah memanah hati Ustazah. Oh, itu agak susah, lapisannya banyak. Lawak-lawak Mbak Yeyen. Ya, Ustazah, gimana biar suami stop nggak main game online? Nah, itu kecanduan, ya, itu kecanduan. Itu agak susah. Kalau bisa dia diterapi. Sudah banyak terapi kecanduan judi online. Sambil doakan ya. Kalau kita main pribadi, kalau udah candu agak susah. Dari penelitian temanku, tingkat kesuksesannya cuma 5% ya teman-teman ya. Ustazah, iya, anak laki-laki apa harus 2 kambing? 1 boleh, 2 lebih baik ya. Ustazah, oke. Ucapkan assalamualaikum ke non muslim di chat, jangan teman-teman ya. Jangan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke non muslim. Nah kalau dia mengucapkan salam kepada kita, dia bilang assalamualaikum, halo Mbak Charlie, maka kita jawab waalaikum saja. Ya, waalaikum saja. Nah, kenapa kita jawab cuma waalaikum saja? Karena waktu masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah SAW itu ada orang non Muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamualaikum. Celakalah engkau, ya. Maka Rasulullah menjawab waalaikum, kau juga, kayak gitu. Ya, jadi dalam agama Islam itu satu huruf beda arti. Contoh, husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, pakai H artinya hari akhir yang baik. Tapi kalau teman-teman catat dengan husnul khatimah, hari akhir yang keji. Husnul, coba catat. Husnul khatimah itu kayak mana tulisan yang benar? Coba dicatat. Yang udah tahu coba catat.
Semoga dia mati dalam keadaan, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini yang benar nih, husnul khatimah ya. Ya, dan yang selain teman-teman juga. Itu yang benar. Nah, kalau salah, kalau ini salah nih. Oh, jangan gitu Mbak Indah. Enggak pakai K Mbak Indah, Mbak Yans. Kalau pakai K, ini kan ini ayat, lihat yang aku sematkan. Kalau husnul khatimah, ini hari akhir yang baik. Tapi izin maaf ya, ini contoh aja ya. Nah, contoh kalau husnul khatimah, itu husnul kalau pakai K, itu artinya hina, Mbak. Jadi hari akhir yang hina. Ya, nah jadi yang benar tuh yang kayak gini nih. Nah, ini izin ya. Oke, itu husnul khatimah. Kayak gitu, guys. Oke, paham ya teman-teman ya. Mau madu boleh nanti jam 9 ya. Paham ya? Husnul khatimah. Kayak gitu. Nah, beda ya, artinya beda sekali ya. Contoh, kolbun ya, artinya hati ya. Tapi kalau kalbun artinya guguk, wow gitu ya. Nah, beda ya teman-teman ya. Itu beda. Islam itu seperti itu ya, Masya Allah. Oke, husnul artinya hari akhir yang baik ya. Oke, kalau tulisan amin, A-nya yang banyak, min-nya yang 2. Amin, A-nya 3, I-nya 2. Tapi maaf, kalau amin tuh salah nulisnya tidak berubah artinya. Ya, yang disematkan yang benar ya. Nah, yang disematkan yang benar. Sama dengan kejadian ya guys, ini kita ngobrol ya. Aku punya teman waktu di pesantren dulu, nah dia itu dimalahin lah sama kepala sekolah. Lalu dia ambil kapur, aku sering cerita ini ya. Dia ambil kapur guys, dia ambil lemari dia taruh di depan kelas, dia naik ke atas kelas, ke atas dinding kelas. Lalu dia tulislah kata-kata pakai kapur. Dulu kan kami pakai kapur ya. Ar-Roisul Madrasah Ar-Rojim. Ar-Rois artinya kepala. Madrasah sekolah, berarti kepala sekolah gitu kan. Ar-Rojim. Ar-Rojim apa artinya guys? Ar-Rojim itu auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi saking dia sakit hatinya guys, dia tulis Ar-Roisul Madrasah Ar-Rojim. Ya, kepala sekolah terkutuk. Aku tengok si kawan ini, wih berani kali dia nih. Jadi memang degil sedikit ya, degil tuh nakal sedikit ya. Nah, nggak lama lagi tidur siang, jam 2 hari Jumat, saya tengok ini kalaulah ketahuan si kawan ini bakal dikeluarin nih dari sekolah gitu ya. Karena aku tahu kepala sekolah tuh selalu jalan dia guys. Jalan dia dan dia akan lewat ke kelas itu. Saya tengok kawan saya tidur, saya tengok kepala sekolah dari jauh. Akhirnya saya ambil kursi lagi guys, saya ambil lemari tadi, saya sendiri lakukan. Maka saya hapus titiknya itu guys. Ar-Roisul Madrasah, dihapus titiknya, jadinya Ar-Rahim, kepala sekolah penyayang. Nah, cuman titik doang guys. Nah, itu Ar-Rojim terkutuk nih kata si kawan ini. Nah, akhirnya aku hapus titiknya. Akhirnya aman ya teman-teman ya. Nah, itu hati-hati tuh. Ar-Rojim artinya terkutuk. Ar-Rahim artinya penyayang. Nah, satu titik aja beda. Ustaz, anak laki-laki saya jarang sholat. Nah, ajak suruh doakan. Kalau bisa kasih efek jerah ya teman-teman ya. Kalau bisa dikasih dia efek jerah ya. Jerahnya gimana? Kalau kamu nggak sholat tak kasih jajan. Kalau kamu tak sholat apa? Kayak gitu ya. Dikasih efek jerah ya. Memang ciri tanda akhir zaman adalah ketika orang tua menjadi budaknya dan anak menjadi tuannya. Ya, sekarang banyak anak itu tak nangis kok dimarahin orang tua. Orang tuanya malah yang nangis. Itu ciri tanda akhir zaman ya guys. Oke. Ustazah, kadang nggak udah 1 bulan ya. Kalau masih keluar darah jangan sholat dulu ya Mbak. Oke. Ustazah, kalau masih sholat kalau masih ini jangan sholat dulu sampai maksimal 40 hari ya Mbak Del ya. Ustazah, kenapa Mbak Yeye? Semoga amin ya Mbak Arsy sehat ya teman-teman ya. Jadi Ustazah bisa nggak kalau laki-laki jadi imam untuk bisa nggak laki-laki jadi imam untuk keluarga kalau anak di luar nikah? Lah jadi imam bisa lah. Jangankan anak laki-laki di luar nikah, tetangga jadi imam bisa. Kalau jadi imam mah bebas ya guys. Jadi imam nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu jadi wali nikah adik kandungnya. Itu nggak boleh. Misalnya nih anak pertamanya laki-laki,
siap Mbak Evit ya, dia anak hasil zina, mak bapaknya zina nih, pura-puranya nih, maka dia dapatlah anak laki-laki, anak hasil zina. Nah setelah dia menikah, maksudnya setelah maksudnya mama bapaknya nih ketika lahir anak laki-laki itu kan dianjurkan menikah, guys. Dianjurkan menikah lagi. Nah, lahir anak kedua perempuan, berarti kan adik dari anak yang hasil zina tadi, maka anaknya itu tidak bisa menjadi walinya. Ya, anak laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi adik perempuannya. Kalau untuk jadi imam bisa, teman-teman, is okay ya kan? Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, mantap ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sehat selalu, semoga betah belajar di kanal ini. Aku udah buat 2000 video untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Oke, siap ya, siap Mbak Mindun ya. Oke, jazakumullah. Ustazah, bawang merah putih dibakar nggak boleh. Disangrai itu apa? Aku nggak ngerti disangrai itu gimana. Dibakar itu bukan nggak boleh sih, cuman menyebabkan kefakiran sih, ya. Oke, kalau menstruasi lebih dari 10 hari belum. Tunggu dulu 15 hari. Lebih dari 15 hari itu baru namanya istihadah ya, lebih dari 15 hari. Jadi kalau udah lebih dari 15 hari, hari 15-nya itu teman-teman mandi. Ya kan? Mandi, kemudian besoknya itu namanya istihadah. Istihadah itu boleh sholat, boleh puasa, ya, boleh tawaf, boleh umroh, nggak ada masalah, oke? Istihadah, tapi harus disembuhkan ya, teman-teman ya. Oh, disangrai, digoreng.